Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang materi bab listrik dinamis di kelas 12 untuk bab yang pertama. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang besarnya suatu arus listrik dan beda tegangan dan muatan listrik maupun hambatan. Yang mana untuk yang pertama kali yang akan kita bahas adalah mengenai besarnya muatan listrik. Untuk itu kita akan mulai dari yaitu tentang menentukan arus listrik dan arah arus elektron. Yang pertama, kita bisa melihat dari sebuah rangkaian yang terbuka, kemudian kita tutup, dan kemudian di sini ada nyala sebuah lampu. Karena rangkaian yang tadinya terbuka kemudian ditutup, maka mengalirlah yaitu arus listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, ini adalah merupakan bentuk atau arah arus yang ada di sebuah rangkaian. Kemudian kalau kita perlihatkan dalam bentuk rangkaian listriknya, ini yang negatif ini adalah dari negatif ke positif, ini adalah arah arus elektron. Dari positif ke negatif itu ada arah arus listrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kemudian untuk arus listrik adalah merupakan gerakan muatan-muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik yang disebabkan oleh perbedaan potensial listrik. Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, sedangkan muatan positif bergerak sebaliknya, sesuai dengan arah arus listriknya. Kemudian arah gerakan muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik. Ya, disebut sebagai arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Ini secara matematisnya, berarti kuat arus listrik itu tergantung dari banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Jadi banyaknya I, besarnya I bergantung dari muatan yang dibawa, muatan listriknya, per satuan waktu. Nah, ini ada gambar oleh seorang ilmuwan yang berusaha menghitung jumlah elektron yang melewati kedua anak panah. Ini bentuk dari suatu matematis arus listrik yang tergantung dari muatannya. I muatan listrik satuannya kolom, T adalah waktu, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Contohnya, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, di sini diketahui bahwa lampu dialiri aliran listrik sebesar 0,5 ampere, berarti ini adalah I-nya,
dinyalakan selama 2 menit, berarti ini adalah T-nya. Yang ditanya berapa muatan listriknya, berarti adalah Q-nya. Nah, di sini yang diketahui sudah kita tuliskan tadi, dengan rumus QI sama dengan Q per T, maka karena yang ditanya adalah Q, maka bisa kita balik menjadi Q sama dengan I kali T. 0,5 kali 120 sama dengan 60 kolom. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh mudah dari muatan listrik. Nah, kita lihat di sini ada dua buah rangkaian. Rangkaian yang pertama ini rangkaian terbuka, di mana ini dibuka, tidak ada ini saklarnya ya. Kalau misalkan kita tutup begini, maka ini ada arus listrik yang mengalir. Tapi karena di sini dibuka, maka tidak ada arus listrik. Kemudian yang kedua ini rangkaian tertutup. Nah, ketika saklar kita tutup, maka di sini terjadilah suatu induksi arus yang besarnya I sama dengan Q per T. Nah, berarti syarat terjadinya arus listrik itu yang pertama ada sumber tegangan. Ini sumber tegangan. Baterai, sumber tegangan. Kemudian ada konduktor. Konduktor itu mana? Nah, ini konduktornya. Ya, konduktornya. Kemudian C, rangkaian dalam keadaan tertutup. Nah, tertutup ini. Kita tutup rangkaian dengan konduktor ini sehingga terjadi aliran arus listrik. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan sebagai aliran air. Nah, seperti di kolam. Ya, di kolam itu kan ada sebuah penambah tekanan air atau pompa air. Di situ dia menyedot air gitu ya, dialirkan ke pipa. Menuju ke sini. Di sini banyak makhluk hidup, ada kerang, ada ikan, terus muter, masuk lagi ke sini. Dan ini disedot lagi oleh pompa, keluarkan lagi. Nah, itu sama analoginya dengan listrik. Listrik sama. Listrik di sini tegangan mengeluarkan I sebesar ini, masuk ke resistor hambatan, muter, masuk lagi ke sumber tegangan yang negatif. Sama persis, gitu ya. Itu analoginya arus. Arah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah tadi sudah. Nah, ini contoh perhitungannya. Nah, ini sebuah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Potensial tingginya di sini adalah positif, rendahnya adalah negatif. Gitu. Nah, ini contoh untuk yang rangkaian listrik. Nah, di sini potensi tinggi, yang bawah potensial rendah. Dan ini masuk ke sana, kalau yang elektron ke sana, ke atas. Yang arus ke bawah, kalau elektron ke atas. Gitu. Oke. Nah, bentuknya. Oke. Mengukur kuat arus listrik. Mengukur kuat arus listrik atau menggunakan alat yang disebut dengan ampermeter atau ammeter. Nah, di situ ampermeter itu salah seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Ini ada syaratnya. Syaratnya adalah tegangan arusnya adalah kecil, tidak gede. Kalau gede tidak boleh seri ya. Nah, ini gambaran dari ammeter atau ampermeter. Dan ini cara pemasangannya ya, dihubungkan. Di sini ada lampu kasih kutub positif, yang satu yang negatif dari ini. Kemudian yang dari lampu masuk ke kutub positif. Oke, itu untuk ampermeter. Maka akan bisa hitung berapa arus yang masuk ke sini. Nah, ini kita lihat skala maksimum, skala yang ditunjuk jarum, skala batasnya berapa. Oke, ini sumber tegangan sama. Sumber tegangan itu adalah supaya dapat mengalir dalam suatu penghantar, maka ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensial. Alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial disebut sumber tegangan atau sumber arus. Mungkin pertemuan kita sekian dulu. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.